قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أصوله وفروعه ومشايخنا ومعلمنا ولقرابتنا لجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله تغشم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبي وآله. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وينبغي لكل مؤمنين ويجب عليه وجوبا متأكدا أن يحترز من جميع الذنوب احترازا كليا لأن فيها سخط الله ومقته إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat, di dalam diberi taufik, hidayah dan inayah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa yanbaghi likulli mu'minin, dan sepantasnya bagi tiap-tiap orang yang beriman, wa yajibu alaihi wujuban mutaakkidan, dan wajib atasnya akan wajib yang dikuatkan, ayyahtariza min jami'id dzunub ihtirazan kulliyan, bahwasanya memelihara ia daripada sekalian dosa akan pemeliharaan seluruhnya, lianna fiha sukhtullah wa maqtuhu, karena sesungguhnya padanya dosa itu kemurkaan Allah dan murkanya. Wa hiya sababu bi jami'il baliyat wal halakat,
dan bermula dia dosa menjadi sebab pada sekalian bala dan kebinasaan allati tahillu bil ibad fid dunya wal akhirah, yang bertempat ia bala atau kebinasaan dengan hamba pada dunia dan akhirat. Jadi kata Al-Habib Abdul Haddad, sebaiknya kita orang yang beriman ini, mudah-mudahan kita ini termasuk yang dikuatkan imannya oleh Allah. Apa ujar Sidin yang sebagusnya dan sewajibnya? Wajib yang ditaukidkan, wajib yang dikuatkan, memelihara daripada menggawi dosa. Jadi kita ini sekuat-kuatnya kita hindari daripada menggawi dosa, karena orang yang menggawi dosa itu mendapatkan kemurkaan Allah, dan dengan sebab murka Allah itu menyebabkan kebinasaan dan bala. Nah, jadi sekuat-kuatnya kita orang beriman ini kalau ada bujuk-bujuk beriman kada kawa kita. Sekuat-kuatnya apa? Menjaga jangan sampai menggawi dosa, karena dosa itu menyebabkan murkanya Allah, dan murka Allah Ta'ala itu menyebabkan bala dan binasa, dan binasa atau balanya itu bertempat di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di akhirat saja, tapi di dunia pun bisa dapat juga. Nah, jadi ujar Sidin ya Habib Abdul Haddad, hendaknya kita bujur-bujur sekuat-kuatnya, jangan sampai kita menggawi dosa. Nah, kalau orang bujur-bujur beriman ini terpelihara sudah. Makanya di dalam kitab Safwatiz Zubat yang dikarang oleh Ibnu Ruslan, fakun fil imani fi mazidi wa bis safa'il qalbi jatajdidi bi kasrati sholati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Ujar Sidin, maka jadikanlah pada keimanan itu ditambahi, karena yang namanya iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Nah, ini kalau orang-orang bujur-bujur menjaga keimanannya, kuat keimannya, makanya terhindar daripada menggawi dosa, karena dosa itu mendatangkan murkanya Allah, dan murkanya Allah Ta'ala itu mendatangkan kebinasaan dan bala yang didapatnya nantinya pada di dunia dan di akhirat. Wajar Imam Ibnu Ruslan, tambahilah keimanan kalian itu dan perbaharuilah daripada membersihkan hati. Iman ditambahi, hati dibersihi. Bikasrati sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak sembahyang dan memperbanyak taat kepada Allah. Arti banyak sembahyang itu sembahyang sunat. Orang yang banyak menggawi sembahyang sunat itu menambahi, menguatkan daripada iman. Orang yang banyak taat kepada Allah itu adalah menambahi dan menguatkan daripada iman. Ini adalah salah satunya kita taat ini, salah satunya kita berkumpul di sini di majlisul khair, majelis kebaikan.
Karena kita di sini kadada yang berbuat maksiat. Ya kalau di sini kita dibawai dan berkumpulan untuk mengingat Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, dan juga diajari daripada ilmu-ilmu agama. Nah ini salah satunya untuk menguatkan iman. Maka rancakilah daripada hadir daripada majelis-majelisul khair atau majelis kebaikan, karena untuk menguatkan iman. Wa tarki malin nafsi min syahwati, dan meninggalkan sesuatu daripada keinginan hawa nafsu yang menyuruh daripada berbuat kejahatan. Jadi tinggalkan nafsu yang menyuruh kejahatan, banyak taat, banyak sembahyang sunat, maka itu menyebabkan daripada bertambahnya iman. Kalau orang itu buju-buju beriman, kada tagawi daripada berbuat dosa. Kada tagawi berbuat dosa kalau buju-buju beriman. Nah ini pentingnya kita, pentingnya sekali kita ini mempertahankan dan menguatkan iman. Dan orang yang kuat imannya meninggalnya dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Summa in waqa'a fi syai'in min adh-dhunub wajaba 'alaihi ay yubaddira bitaubah ilallahi min dhanbihi min ghairi israrin. Kemudian jika terjadi ia pada sesuatu daripada dosa, dan wajib atasnya bahwasanya bersegera ia dengan bertaubat kepada Allah daripada dosanya, daripada ketiadaan terus menerus dan tidak bertempat atas dosa, dan tidak senang dengan dia dosa tersebut. Seandainya kita tadi kan disuruh apa? Mempertahankan, memelihara jangan sampai kita ini tagawi dosa. Amun kita ini tagawi dosa pang ngaran manusia ya, kalau al insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya tersalah dan lupa, ngarannya aja manusia. Amun kita ini ujar Habib Abdullah Haddad berbuat dosa, wajib kita bercapat untuk bertaubat. Bercapat lagi bertaubat lawan Allah Ta'ala, dengan syarat kada berterus-terusan menggawi dosa tersebut, dan kada bertempat di dalam dosa tersebut. Jadi taubatnya itu bila kita menggawi dosa, bercapat bertaubat, jangan lagi digawi. Dan juga kita jangan reda lawan dosa, jangan senang kita lawan dosa tersebut. Kenapa? Ujar Nabi, ar-ridha bil ma'siyati kafa'ilihi. Orang yang reda, senang lawan maksiat itu seperti orang yang memperbuatnya. Kita ini kadang menggawi kada dosa itu, tapi kita katuju juga. Nah ini sama menggawi orang yang berbuat dosa. Nah jadi lebih baik paribahasanya lebih baik menggawi, sama juga ya, tapi sama juga pada berdosa juga lah. Artinya kita ini nah senang dengan maksiat itu sama juga dosanya. Ar-ridha bil maksiat kafa'ilihi. Ar-ridha bil maksiat kafa'ilihi. Orang yang reda, yang senang dengan maksiat itu seperti orang yang memperbuatnya. Nah ini. Nah jadi bila ujar Haddad tagawi dosa, bercepat aja lagi bertaubat lawan Allah Ta'ala. Wa yanbaghi likulli mu'minin alla yazalu taiban ilallah wa mujaddidan litaubati fi kulli halin wa hinin. Dan sepantasnya bagi orang yang beriman bahwasanya senantiasa bertaubat kepada Allah dan memperbaharui bagi taubat pada tiap-tiap keadaan dan waktu. Wa dzalika li anna dzunub katsiratun.
Dan yang demikian itu karena sesungguhnya dosa itu banyak. Nah, jadi ujar Sidin, sebagusnya kita ini kalau buju-buju beriman, banyak hibat taubat, tahu diri lawan Allah Ta'ala. Kita ini banyak memperbaharui daripada taubat. Jadikanlah amaliyah kita di dalam sehari-hari itu bertaubat kepada Allah, baca istighfar, baca taubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa? Lazimi ujar Sidin pada tiap-tiap hal dan waktu, tiap-tiap keadaan waktu, keadaan apabila pun. Makanya kan kita nih anak sembahyang aja disuruh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kita ini mengakui kita ini banyak salah kepada Allah. Kita ini mengakui banyak dosa kepada Allah. Karena pulang habis sembahyang baca istighfar, pulang astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah. Karena bawirid pulang ada pulang istighfarnya. Ya kalau astagfirullahaladzim la qayyum wa atubu ilaih, atau astagfirullah li wal mu'mini wal mu'min. Nah, itu kan istighfar juga. Nah, itu bagus ujar Sidin bagi kita ini. Nah, kenapa ujar Habib Abdul Haddad? Dosa itu banyak ke Sidin. Yang namanya dosa itu nah, jadi kalau kita ini mengaku beristighfar, bertaubat lawan Allah, berarti kita ini mengaku bahwasanya kita ini orang yang lemah. Mengaku kita ini banyak maksiat, banyak berdosa kepada Allah. Nang orang kada hendak istighfar, kada hendak bertaubat, itu sombong orangnya. Berarti mengaku dirinya itu kada salah. Nah, jadi bagus ujar Imam Haddad, banyaki perbaharui daripada taubat dan minta ampun kepada Allah. Karena dosa itu banyak di sini. Wa minhas saghair, dan setengah daripada dosa itu yang kecil, wal kabair, ada juga dosa besar. Ada ngarannya dosa kecil, ada dosa besar. Wadzunubil batinah, dosa batin di dalam hati. Dosa hati ini ada juga gewinnya hati, padahal kadina menggawi dosa cuman di hatinya aja nanti salah itu ditulisnya itu berdosa kepada Allah. Padahal kalau kita lihat biasa duduk orang duduk juainya, orang bajalan juainya, orang baju jua, tapi di hati sombong. Nah, ini ditulis Allah daripada orang yang berdosa. Nah, itu namanya dzunubul batinah, dosa di dalam batin, dosa di dalam hati. Wadzunubudz zahirah, wadzunubudz zahirah, dan dosa yang nampak. Kalau batin itu yang kada nampak, yang ada di dalam hati. Kalau dosa yang nampak itu kelihatan. Contohnya mulut kita gunakan sesuatu yang kada diridhoi Allah, nang dilarang Allah kita gawi. Nah, ini nampak marannya. Wa junubu ya'lamuhal abdu, dan dosa yang tahu akan dia oleh hamba. Wa dzunubu la ya'lamuha, dan dosa kada tahu akan dia. Ada dosa itu tahuainya pada itu dosa, tapi tetap aja digawi. Tahuainya dosa itu tetap digawinya, itu namanya dosa yang tahu. Ada juga dosa yang ada tahu, dikiranya bujur, kada tahu salah. Nah, itulah sebabnya rancaki kita ini di dalam sehari istighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Waqad yu'akhadhu biha, dan terkadang yu'akhadhu, disiksa dengan dia, daripada sekira-kira annahu kasrun fi talabil ilmi bikauniha dzunuban. Dan kadang-kadang disiksa dengan dia dosa itu daripada sekira-kira sesungguhnya ceroboh pada mencari tahu
dengan keadaannya dosa. Dasarnya kada belajar. Nah, jadi kadang-kadang amun orang itu dasar kasih nak belajar itu, nah itu orang itu ceroboh ngarannya, bisa disiksa oleh Allah. Makanya kita ini disuruh untuk belajar. Jadi tahu yang mana yang bujur, yang mana kada bujur, yang mana yang halal, yang mana yang haram, disuruh. Nah, jadi Jasidin kadang-kadang disiksa dengan sebab dosa itu daripada sekira-kira sesungguhnya ceroboh pada mencari tahu dengan keadaannya dosa. Au min haitsu innalaha muqaddimatun wa sawabikun dakhilatun fil ilmi wal ikhtiyar. Atau daripada sekira-kira sesungguhnya baginya segala yang terdahulu dan terdahulu yang termasuk pada tahu dan berkehendak. Nya tahuai tak dasar anak menggawi juga. Nah ini jadi dua. Kadang-kadang dosa itu menjadikan siksaan lawan kita. Kadang-kadang kita dasar kada mencari tahu juga bahwa itu bahwasanya dosa. Kada belajar nih. Lalu inya ini tagawi terus dosa. Kenapa? Inya kada belajar. Atau inya tahuai pada itu dosa, tapi dasar anak menggawi juga. Nah, yang dua macam ini bisa menjadikan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi siksaan itu, bala itu atau kebinasan itu bukan saja kadang-kadang di akhir, tapi di dunia sudah diberi Allah taala. Kayak apa di dunia ini diberi Allah taala gara-gara dosa. Hidupnya kada bahagia. Ini kadang-kadang kayak gitu. Ya kalau hidupnya kada bahagia. Kadang-kadang hidupnya kada dimudahkan Allah. Nah, ini. Itu adalah salah satu gara-gara dosa lalu disiksa di dunia. Nah, kita kan menginginkan di dunia ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga baik, di akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah, lindungilah akan kami daripada siksaan api neraka. Yang penting kita di dunia ini nyaman, maksudnya bagus ya Allah di dunia ini. Di dunianya bagus, di akhiratnya bagus, dihindarkan lawan api neraka. Nah, ini luar biasa sudah nangge ini. Ini adalah mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi salah satunya jangan sampai, dan mudah-mudahan kita ini artinya jangan sampai dapat kebinasaan atau mendapatkan bala gara-gara kita menggawi dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah lawan kita sabarataan. Mudah-mudahan kita dijagakan Allah, dipeliharakan oleh Allah. Jangan sampai kita menggawi daripada sesuatu yang dilarang Allah, atau sesuatu maksiat, atau sesuatu dosa. Karena gara-gara dosa itu kita nantinya mendapatkan kebinasaan, binasa dunia dan binasa akhirat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah di dalam urusan kita, dan mudah-mudahan kita seberatan meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab, wa ala hadiniyah bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.